Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Alamar. Saya merupakan peserta magang mengisi di batch 7 di BPJPH, khususnya di bagian manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi sipil atau sistem informasi pengendalian internal, yaitu sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan manajemen risiko yang ada di BPJPH. Aplikasi ini tidak hanya dirancang untuk pengelolaan manajemen risiko, tapi juga menyediakan fitur-fitur tambahan yang mendukung untuk penugasan dan perjalanan dinamis. Tetapi di sini saya hanya akan fokus di pengelolaan manajemen risiko. Jadi simak videonya sampai habis. Selanjutnya kita bisa langsung buka websitenya, yaitu di spibpjph.com. Di sini kita bisa login di website CP dengan username itu dengan NP pegawai dan passwordnya itu di bpjph@123. Setelah diisi, kita bisa langsung masuk. Yes. Lalu setelah login, kita akan ada di beranda dengan pilihan itu di pengawasan internal, di penugasan dan manajemen risiko. Karena kita akan mengalami manajemen risiko, kita memilih di manajemen risiko. Oke, baik. Di sini ada tahun anggaran 2024. Jadi pengelolaan manajemen risiko ini dilakukan pada sesuai dengan tahun anggaran. Dikarenakan sekarang itu 2024, jadi kita akan memilih di 2024 dengan cara klik detail. Pedalaman ini di pedalaman manajemen risiko kita akan disuguhkan untuk menu-menu yang ada, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, analisis risiko, risiko diterima, risiko prioritas, rencana tindak pengendalian, dan yang terakhir itu ada resiko. Oke, untuk tahap pertama kita akan mengisi di identifikasi risiko, yaitu sesuai dengan risiko yang teridentifikasi. Misalkan diisi teridentifikasi risiko di risiko operasional. Di sini risiko operasional yaitu D3. Jadi di sini ada 9 risiko, yaitu risiko strategi atau kebijakan, risiko keuangan, risiko operasional, risiko fraud, risiko kepatuhan, risiko pengelolaan, risiko legal, risiko reputasi, dan yang terakhir itu risiko pelaku kepentingan. Di kali ini kita akan mencoba untuk risiko operasional. Dan untuk selanjutnya itu ada kode risiko. Kode risiko ini dibagi menjadi per pusat. Untuk pada risiko pusat 1, misalkan itu P1, pusat 2 yaitu P2, dan pusat 3 yaitu P3. Dan sedangkan untuk sekretariat yang ada di BPJPH, kita menggunakan kode S3. Misalkan di sini saya akan masukkan kode untuk kode pusat 2, yaitu misalkan P2, titik, selanjutnya itu ada di angka dari risiko kategori ini. Misalkan kita kan ada di risiko operasional, berarti aku selanjutnya itu P2.3. Lalu selanjutnya itu ada di 1, karena ini urutan pertama kita menginput risiko. Dan ketika ada risiko selanjutnya kita menggunakan yaitu P2.3.2. Jadi karena ini risiko pertama, jadi kita di belakangnya pakai 1. Lalu untuk indikatornya ini kita bisa menggunakan dari program kerja ataupun RKKL yang sudah ada. Di sini kita coba masukkan untuk indikatornya, yaitu analisis memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan. Dan dari indikator ini kita menemukan pernyataan risikonya. Pernyataan risikonya yang kita temukan itu misalkan yaitu personil sumber daya manusianya kurang memahami materi pelatihan yang diberikan. Nah, dengan adanya pernyataan risiko ini, kita akan menambahkan dampaknya. Dampaknya ini apa? Dampaknya ini yaitu sumber daya manusianya tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
Jadi ini ada dampak dari penyataan risikonya. Penyataan risiko ini dapat dari indikator yang ada di RKKL ataupun di program kerja. Dan untuk yang terakhir itu jadi metode pencapaian tujuan SPIP. Metode pencapaian SPIP ini sesuai dengan amanat PMK 129 di tahun 2020 tentang BLU pasal 249. Di sini kita akan mengisi metode pencapaian tujuan SPIP-nya dengan tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan BL. Jika sudah terisi semua, kita bisa langsung menyimpan identifikasi risikonya. Lalu klik save. Nah, jika identifikasi risikonya bisa berhasil dan disimpan, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah diidentifikasi risikonya, kita bisa menganalisis risikonya yang sudah kita input tadi, yaitu dengan cara diedit sesuai dengan kode risikonya, yaitu di P2.1 kita bisa langsung mengedit. Nah, di sini kita bisa mengisi untuk nilai risiko yang melekatnya, itu ada skor probabilitas, skor dampak, nilainya itu yang ada itu ketersediaan, kecukupan, dan uraiannya. Kita bisa memilih skor probabilitas dan skor dampaknya. Di sini skor probabilitasnya kita bisa mengisikan dengan 2, yaitu jarang terjadi, dan dampaknya itu moderat, 3. Lalu pengendaliannya kita bisa isi dengan ada, dan kecukupannya itu bisa memadai atau belum, dan kita bisa mengisi dengan memadai. Lalu untuk uraian ini yaitu uraian dari pengendalian yang sudah ada. Misalkan yaitu dengan melakukan review dan evaluasi setelah personelnya itu mengikuti pelatihan. Nah, lalu dengan sudah adanya pengendalian ini, kita bisa masukkan nilai residu setelah pengendaliannya, yaitu ini biasanya berkurang dari skor probabilitas skor dampaknya, yaitu dengan kita bisa isi jadi 1 hampir tidak terjadi, dan dampaknya itu di minor 2. Setelah sudah terisi semua, kita bisa menyimpannya. Setelah semuanya tersimpan di analisis, kita bisa lanjut ke risiko diterima. Risiko diterima ini ketika risiko yang sudah kita masukkan tadi, yang skor-skornya itu kurang dari 15, atau pas di angka 15. Jika melebihi dari 15 ini, itu masuknya ke risiko prioritas. Tapi karena tadi kita mengisinya kecil dan gitu di bawah 15, jadi risiko yang tadi kita input itu berada di risiko diterima. Di sini kita bisa mengeditnya kalau misalkan ada yang mau diganti. Jika sudah tidak, bisa disimpan. Lalu di sini ada risiko prioritas. Karena tadi risiko yang kita input itu kurang dari 15 atau tidak melebihi dari 15, maka risikonya tidak masuk di risiko prioritas dan tidak dibutuhkan untuk rencana tindak pengendalian itu di step selanjutnya. Di step selanjutnya ini kosong karena tadi risikonya itu kurang dari 15. Jadi tidak ada rencana tindak pengendalian. Selanjutnya yang terakhir itu ada resume. Di resume ini kita bisa melihat grafik, sebaran data, lalu ada data statistiknya yang menunjukkan hasil-hasil dari pengelolaan data analisis risiko. Ada grafiknya, ada data berdasarkan levelnya, lalu ada berdasarkan kategori risikonya, dan ada data risiko yang sudah diinput sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu untuk tutorial pengelolaan manajemen risiko menggunakan aplikasi CP di BPJPK. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain untuk menginput manajemen risiko di aplikasi CP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.